Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur punya kesempatan untuk menerima berkat firman Tuhan yang bertemakan tentang kasih. Kasih. Satu kata yang mudah untuk diucapkan, sedap untuk didengar, tetapi bagaimana untuk dilakukan? Lalu bagaimana jika kita harus mengasihi? Ada banyak sekali kata tentang kasih dalam Alkitab. Bahkan pada Alkitab versi terbaru, terjemahan baru maksud saya, kata kasih ditulis sebanyak 492 kali dan ditemukan dalam 457 ayat. Arti kasih sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan suka kepada seseorang. Sedangkan mengasihi berarti menaruh kasih kepada seseorang, mencintai, menyayangi. Apa yang firman Tuhan katakan tentang mengasihi? Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Dikatakan di situ, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi menurut firman Tuhan adalah sebuah tindakan, bukan hanya sekedar ungkapan kata-kata saja, tetapi bahkan di ayat yang sudah kita baca tadi, lebih jauh lagi mengasihi dianjurkan dan diperintahkan bahwa mengasihilah dalam kebenaran. Dan kita tahu sendiri Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagaimana untuk mengasihi. Bahkan dalam pelayanannya, sewaktu Tuhan Yesus masih ada di dunia, Tuhan Yesus tidak sekedar melakukan mujizat demi mujizat saja, hanya untuk menunjukkan sebuah kebaikan. Tentu, mujizat pertolongan dan kesembuhan yang Tuhan kerjakan, yang Yesus kerjakan adalah hal yang baik. Hal yang untuk menolong orang-orang. Salah satu kisah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta yang dicatat dalam Markus 1 ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Tuhan mengelurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Di situ ditulis tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belas kasihan adalah suatu perasaan yang menggerakkan hati dan disertai dengan dorongan yang kuat untuk menolong. Dan belas kasihan ini adalah sifat Tuhan, ciri khas Allah. Lalu pertanyaan di awal, bagaimana jika kita harus mengasihi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya mengasihi orang yang baik, yang memiliki karakter dan kepribadian yang menyenangkan, itu sangat mudah untuk dilakukan. Tetapi bagaimana jika kita menghadapi dan kita harus mengasihi orang yang sebaliknya? Saya rasa kasih tetap mudah untuk diucapkan, tetap sedap untuk didengar. Tetapi selanjutnya bagaimana untuk dilakukan? Sepertinya kita perlu tarik nafas panjang dan pikir jauh-jauh. Apakah saya bisa mengasihi orang yang menyebalkan, tidak punya kepribadian yang baik, karakter yang baik? Nah, lewat kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tentang apa yang saya dapat dalam hal mengasihi. Sepanjang hidup saya, sampai dengan usia saya saat ini, saya masih bergumul dalam hal mengasihi, untuk mengasihi seseorang. Dan saya sering merasa gagal dalam mengasihi, bahkan sempat menyerah untuk mengasihi. Bagaimana Tuhan cara mengasihi yang benar? Sampai di satu titik saya pernah berkata, Tuhan tolong kasih tahu saya bagaimana saya harus mengasihi orang dengan karakter dan kepribadian yang demikian. Dan yang terngiang dalam pikiran saya ketika saya gagal mengasihi orang tersebut adalah
seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 dikatakan tidak mungkin orang berkata dia mengasihi Allah tetapi dia tidak mengasihi saudaranya. Jika dia berkata demikian, ia adalah seorang pendusta. Bagaimana dia mengasihi Allah yang tidak dilihat, tetapi dia tidak mengasihi saudaranya sendiri yang bisa dilihat. Dan Lukas 6 ayat yang ke-32, apa jasamu? Kalau kamu mengasihi orang yang baik sama kamu, pendosa pun melakukan itu. Saya merasa gagal menjadi seorang Kristen. Saya merasa gagal ketika saya gagal untuk mengasihi. Saya menuduh diri saya sendiri tidak menjadi seorang pengikut Kristus yang baik. Kekristenan dan kasih ini adalah dua hal yang menjadi satu. Allah adalah kasih, bahkan perintah Tuhan, kasihilah sesamamu, sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saya tahu dan paham, tetapi untuk melakukan yang demikian, bagi saya secara dalam itu susah. Sampai saya berkata, Tuhan, saya sadar orang ini adalah orang yang berharga di matamu, berharga bagi Tuhan, tetapi bagi saya selalu gagal mengasihinya. Saya sudah mengasihi dia, melakukan hal-hal yang baik untuk dia, tetapi tidak ada perubahan. Saya tidak melihat perubahan sedikit pun dengan apa yang saya sudah lakukan dalam hidupnya. Tetap menyakitkan hati. Terakhir Tuhan tolong saya, bantu saya untuk bagaimana caranya mengasihi. Sampai pada satu kesempatan muncul dalam hati saya, waktu kamu memutuskan untuk mengasihi, di manakah sikap hatimu melihat dirimu sendiri pada waktu itu? Kata-kata ini terngiang muncul dalam benak saya. Apakah sebagai pemberi kasih? Apakah kamu merasa sebagai pemberi kasih? Atau sebagai penyalur? Atau perantara? Apakah kamu merasa kamu sebagai pemberi kasih itu? Atau apakah kamu merasa sebagai perantara saja? Dan saat itu saya menyadari bahwa selama ini saya merasa sebagai pemberi kasih. Saya merasa orang yang saya kasih ini tidak bisa mengasihi, tidak punya kasih. Maka saya harus memberi kasih saya. Saya merasa tahu teori-teorinya. Allah adalah kasih, kita harus saling mengasihi. Karena kita seorang Kristen dan ajaran Tuhan Yesus harus mengasihi. Saya tahu teori-teori itu. Tapi Tuhan, saya sudah mengasihi, tetapi orang ini tidak kunjung berubah. Saudara, selama ini saya terjebak dalam pikiran saya seperti itu. Dan padahal kebenarannya adalah Allah adalah kasih. Dan kasih itu berasal dari Allah. Selama ini ternyata saya tidak paham posisi saya. Saya terlalu sombong. Saya merasa saya lebih tahu dan paham, merasa diri lebih baik ketimbang orang tersebut. Dari situ saya sadar, bersyukur karena Roh Kudus menolong menyingkapkan hal-hal yang terselubung bagi saya. Ternyata saya ini adalah penikmat, penerima kasih Tuhan, sama seperti orang yang ingin saya kasih ini. Saya hanya perantara. Saya menerima kasih Tuhan, tugas saya hanya menyampaikan, menyalurkan kembali kasih-Nya. Dan sumber atau pemberi kasih itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Setelah itu setelah menerima pemahaman yang baru itu, saya paham lebih jelas lagi, saya paham lebih hidup lagi tentang kasih yang dituliskan dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Saya bacakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna,
untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, ketika saya harus kembali berhubungan dengan orang ini, sikap dan perkataannya masih sama dengan saya, masih sama kepada saya. Tetapi oleh pertolongan Roh Kudus, saya melihat dan mendengar dengan respon yang berbeda. Saya sendiri heran kenapa saya tidak sakit hati lagi. Saya melihat, ya benar orang ini butuh dikasih, butuh ditemani, bukan untuk dijauhi. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 sebagai ayat penutup. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Selamat pagi, selamat menikmati kasih Tuhan, selamat menjadi penyalur kasih Tuhan bagi sesama.